Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun kalian berada. Sekarang, kalian sedang mendengarkan podcast yang membahas tentang film Parasite. Tapi, bukan cuma membahas biasa. Di sini kami membahas dari sudut pandang ekonomi politik. Gimana? Penasaran kan? Eits, sabar dulu. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari jurusan Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Dengan saya sendiri, Yusuf Muhammad Amin. Lalu ada Riko Ardi Bejo. Halo Bejo. Halo Job, halo. Halo. Lalu ada Rahma Syahwa Aninda. Halo Ranin. Halo Job, halo semuanya. Hey, halo. Halo. Lalu ada Alif Algifari. Halo Alif. Ya, halo Cuk, halo semua. Halo. Dan juga ada Mahanani Isfara. Halo Nani. Halo Cuk, halo semua. Halo Nani. Nah, kami berlima di sini akan membahas film Parasite dari sudut pandang ekonomi politik. Nah, film sendiri merupakan media massa dalam kajian ilmu komunikasi, dan di dalamnya terdapat tujuan tersendiri dan pesan-pesan yang ingin disampaikan, baik itu secara tersurat maupun tersirat. Nah, sesuai yang tadi saya sampaikan, di sini kami akan membahas film Parasite menurut kacamata ekonomi politik. Film Parasite sendiri merupakan kritik sosial terhadap sistem kapitalis di Korea Selatan. Di dalam film tersebut, banyak adegan-adegan yang menggambarkan kesenjangan, baik itu secara tersurat maupun tersirat. Karena itu, film ini sangat menarik untuk kami bahas. Sebelumnya, agar teman-teman yang belum nonton film Parasite bisa mengira-ngira seperti apa sih film Parasite itu, setidaknya ada gambaran lah sedikit gimana adegan-adegannya. Nah, di sini Ranin atau Rahma Syahwa Aninda akan menceritakan sedikit tentang filmnya. Boleh dong spoilernya Ranin? Oke, thank you Job. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu sama teman-teman semuanya. Kalian pasti udah pernah kan nonton film Parasite, karena film ini sempat viral gitu. Tapi kalian sadar nggak sih pas pertama kalian nonton bahwa film ini tuh ternyata berkaitan dengan ekonomi politik? Enggak, gue ada sih. Gua belum terlalu sih, nggak tahu kalau yang lain. Tadi Gue juga nonton doang pas itu. dikit-dikit nyaut. Oke, jadi saya akan menceritakan mengenai ringkasan cerita dari film Parasite. Dimana film Parasite ini merupakan film yang mengangkat kisah keluarga dengan perbedaan status sosial yang sangat ekstrim. Atau dapat dikatakan bahwa film ini tuh menunjukkan kesenjangan sosial yang sangat jelas, di mana terdapat dua keluarga yang memiliki latar belakang sosial yang bertolak belakang, yaitu ada keluarga Park yang merupakan keluarga elit atau keluarga konglomerat, dan di sisi lain ada keluarga Kim yang merupakan keluarga kelas buruh rendahan. Dan kedua keluarga ini tuh merupakan jenis keluarga inti yang beranggotakan ayah, ibu, dan dua orang anak. Seperti yang telah saya sebutkan di awal, bahwa keluarga Kim merupakan keluarga dari kelas bawah, di mana sang kepala keluarga itu berulang kali gagal dalam berbisnis, dan istrinya yang dahulunya merupakan seorang atlet tidak pernah benar-benar menemukan kesuksesannya. Ditambah lagi putra-putrinya juga berulang kali gagal mengikuti ujian masuk universitas. Sementara keluarga Park yang merupakan keluarga dari kalangan elit, merupakan CEO dari sebuah perusahaan IT. Beliau juga memiliki istri dan dua orang anak, di mana anak pertamanya itu perempuan yang masih menduduki bangku SMA, dan anak yang keduanya itu merupakan laki-laki. Kelompok 8 akan menceritakan atau membahas mengenai interaksi dari kedua keluarga ini yang berasal dari latar belakang kelas sosial yang sangat berbeda. Dan selanjutnya akan diceritakan oleh teman saya, Riko Ardi Bejo. Silakan. Nah, oke. Nah, seperti yang udah kalian nonton nih film Parasite, kan kelihatan banget tuh kayak
kesenjangannya. Nah, kesenjangan yang paling mencolok itu ada kesenjangan pendidikan. Yang pertama, Kiwo itu kan dia mendedikasikan waktunya selama 4 tahun untuk mengikuti ujian masuk universitas. Nah, membuktikan bahwa ujian masuk universitas itu bukanlah hal yang mudah di Korea. Dan juga keberhasilan seorang anak untuk memasuki universitas unggulan merupakan suatu kebanggaan besar bagi keluarga. Nah, oleh karena itu, para orang tua rela mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mempersiapkan anaknya menghadapi ujian masuk universitas. Bahkan sudah dipersiapkan sejak dia masih usia balita. Nah, sedangkan Kiwo yang berasal dari keluarga kelas bawah, jelas dia nggak bisa memenuhi kebutuhan pendidikannya. Berbanding terbalik dengan keluarga Pak Park, ya, di mana anak-anaknya itu disediakan difasilitasi pengajar secara privat. Nah, dari adegan ini itu kelihatan banget adanya kesenjangan antara yang lahir dari keluarga kaya dan keluarga yang kurang mampu. Nah, Kiwo yang lahir dari keluarga kurang mampu, dia nggak bisa bersaing. Bukan karena dia nggak pintar, tapi karena dia tidak mampu bersaing dengan anak-anak dari keluarga yang kaya. Sejak kecil, yang dimana keluarga kaya ini sejak kecil menerima fasilitas dan asupan pendidikan yang mahal dan juga berkualitas. Lalu yang kedua tuh kesenjangan tempat tinggal di film Parasite. Nah, di Korea Selatan, sebagai negara yang perekonomiannya terbesar keempat di Asia, di Korea pun tidak luput dari yang namanya kesenjangan pembangunan di kota. Nah, di balik gemerlap bangunan pencakar langit, terdapat lingkungan kumuh dengan rumah-rumah yang tidak layak huni. Kesenjangan lingkungan tempat tinggal ditayangkan, diilustrasikan secara visual di dalam film Parasite ini. Nah, ketika langit mulai gelap dan hujan turun lebat, keluarga yang berkecukupan mensyukuri bahwa kondisi itu merupakan sebuah berkah. Sedangkan dari sudut kota lain, dari sisi lain, hujan yang syukur itu merupakan musibah, di mana ketika hujan rumah-rumahnya itu berkebanjiran, terendam gitu. Bagi rumah-rumah orang yang kekurangan secara finansial. Nah, akibatnya apa? Mereka harus mengungsi ke daerah yang lebih tinggi. Nah, sedangkan keluarga Pak ini dia tinggal di lingkungan yang bersih, terawat, terus perumahan elit, gitu. Dan juga posisi rumahnya tuh di dataran tinggi, jadi nggak bisa kebanjiran. Nah, sedangkan keluarganya Pak Kim ini dia tinggal di lingkungan yang kumuh, terus posisinya juga rendah kan, di bawah di basement gitu, kayak basement, dan juga tempatnya sempit. Nah, pada adegan itu untuk hunian keluarga Pak Park, kemudian kameranya itu selalu diarahkan ke atas, sedangkan untuk keluarga Pak Kim yang menempati semi basement selalu diarahkan ke bawah kameranya. Jadi itu semakin menekankan makna tentang high low antara keluarga Pak Park dan juga keluarga Pak Kim. Nah, ada cerita nih tentang rumah semi basement ini, atau bahasa Koreanya semi basement ini Banjiha. Kalau salah, kalau ada yang tahu kata-kata yang benar, boleh itu dikoreksi. Nah, Banjiha atau rumah semi basement ini merupakan bangunan semi bawah tanah yang dibangun pada saat perang antara Korea Utara dan Korea Selatan. Yang dimana pemerintah Korea Selatan ini dia mewajibin bangunan baru untuk membuat rumah bawah tanah agar dapat dipakai saat keadaan darurat. Setelah perang mulai reda, saat perangnya itu udah mulai reda, Korea Selatan berhasil bangkit dari keterpurukan ekonomi tuh. Yang dimana rumah semi basement atau Banjiha ini kemudian disewakan dengan harga yang murah. Pada waktu itu menempati Banjiha atau rumah semi basement adalah hal yang ilegal karena tidak layak sebagai sebuah hunian. Tapi karena permintaan hunian yang semakin tinggi karena krisis properti di tahun 1980-an di Korea, membuat kebutuhan papan itu semakin menipis di kota-kota besar. Nah, pemerintah Korea itu terpaksa meninggalkan ruang bawah tanah ini untuk ditinggali. Nah, saat ini Banjiha atau semi basement ini tidak hanya dihuni oleh keluarga yang berasal dari kalangan bawah, bahkan keluarga kelas menengah
dia juga menyewa banjir atau semi basement ini untuk ditinggali karena keluarga kelas menengah ini tidak mampu membeli tanah yang harganya itu semakin hari makin mahal. Cuma itu sih yang saya tahu, yang saya dapat dari kesenjangan yang ada di film Parasite. Mungkin dari teman-teman lain mungkin ada kesenjangan yang nampak gitu. Nah, kesenjangan kesempatan nih. Nah, dari awal alur pasti kalian sering dengar Pak Park atau keluarga dari kalangan atas ini mengatakan kalimat melewati batas. Nah, kalimat tersebut tuh memiliki makna, yaitu orang yang berkata, bersikap, bertingkah laku yang tidak seharusnya. Nah, di negara Korea Selatan sendiri mereka memiliki budaya berbahasa atau aturan berbahasa. Kalau misalnya nih di suku Jawa tuh ada unggah-ungguh boso atau yang disebut sebagai bahasa kromo dan ngoko. Kalau yang kromo itu buat bahasa yang sopan lah, bahasa yang sangat sopan yang digunakan untuk berbicara kepada orang yang dihormati atau orang yang lebih tua. Nah, kalau yang ngoko ini bahasanya agak sedikit kasar. Nah, kalau untuk Korea itu mereka memiliki dua tata cara berbahasa, yaitu bahasa informal dan bahasa formal. Bahasa informal sendiri digunakan untuk berbicara kepada teman sebaya, orang yang sudah akrab atau dikenal, kemudian kepada yang lebih muda. Kalau yang bahasa formal itu digunakan untuk berbicara kepada orang yang tidak dikenal atau orang asing, kemudian kepada orang yang lebih tua. Nah, sama seperti cara berbahasa yang memandang usia, cara berbahasa juga memandang posisi jabatan. Ketika seorang bawahan berbicara seperti menggurui kepada atasan, maka hal tersebut dianggap melewati batas atau tidak sopan. Nah, kemudian ada lagi adegan dalam film, keluarga Kim ini dikenal memiliki bau yang khas, yaitu bau khas rumah bawah tanah. Nah, meskipun mereka memakai wangi-wangian atau parfum, bau tersebut tuh akan terus melekat dalam diri mereka. Selain itu, bau tersebut juga merupakan bau khas yang tercium ketika orang menaiki kereta bawah tanah. Ibaratnya nih, orang dari kalangan atas tuh jarang banget yang naik kereta bawah tanah. Jadi kayak yang naik kereta bawah tanah tuh cenderung orang kalangan bawah. Jadi itu tuh memiliki bau yang khas. Nah, hal tersebut menggambarkan status sosial mereka, yang berarti bau tersebut menggambarkan bau kemiskinan, yang berarti mau bagaimanapun mereka hidup selayaknya seperti orang kaya, status miskin mereka tuh akan tetap melekat. Nah, ada lagi dalam suatu adegan, Pak Kim atau dari kalangan bawah itu mengatakan kepada anaknya Kiwo, yang di adegan dimana setelah dievakuasi dari banjir kan mereka mengungsi ke kayak stadion gitu. Nah, si anaknya sama ayahnya ini tuh di malam hari mereka kayak overthinking gitu. Si anaknya ini tanya ke ayahnya, apa yang harus kita rencanakan selanjutnya? Nah, si ayahnya ini menjawab gini, kita tidak perlu berencana untuk masa depan. Dia berkata seperti itu. Maksudnya gimana? Karena kayak sebagai orang dari kalangan bawah, apapun yang mereka lakukan itu pasti tidak akan berhasil. Jadi mereka tuh kayak pesimis duluan gitulah. Nah, di Korea Selatan sendiri diklasifikasikan ada dua kalangan, yaitu kalangan sendok emas atau keluarga kaya dan sendok perak atau keluarga miskin. Dari situ terlihat jelas ada batasan. Nah, dari batasan tersebut tuh membuat kesempatan mobilitas sosial semakin kecil. Jadi gitu. Nah, dari kasus kesenjangan sosial ini ditemukan ideologi individualisme yang membenarkan kapitalisme. Nah, Deliarnov tahun 2005 itu mengatakan sistem ekonomi kapitalisme memberikan kebebasan pada individu untuk melakukan yang terbaik untuk kepentingan mereka.
Nah, dari individualisme tersebutlah yang membuat keluarga Pak Kim tuh melakukan segala cara untuk mencapai kepentingan mereka, termasuk menipu. Nah, gitu aja sih dari apa yang bisa saya bahas. Mungkin bisa disampaikan kesimpulan mengenai pembahasan kita hari ini. Silakan. Berdasarkan film Parasite yang kami tonton dan jika dikaitkan dengan ekonomi politik ataupun ekonomi global, maka dapat disimpulkan bahwa Korea Selatan menerapkan sistem kapitalisme atau neokapitalisme, yang mana hal tersebut dapat dilihat dari berbagai macam scene yang terdapat dalam film tersebut, dengan menunjukkan jurang perbedaan yang sangat signifikan antara si kaya atau keluarganya Pak Park dan si miskin keluarga Kim. Contohnya seperti yang sudah dibahas tadi bahwa Kiwo yang notabene-nya sangat pintar tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena terhalang oleh faktor biaya dan juga faktor ekonomi. Berbanding terbalik dengan keluarga Kim, di mana anak-anak mereka mendapatkan dukungan, fasilitas, serta guru-guru terbaik untuk menunjang pendidikan mereka. Kemudian juga bukti kapitalisme bisa dilihat saat keluarga Kim mengadakan pesta ulang tahun untuk anak bungsunya. Di scene tersebut ditunjukkan kemewahan dan gaya hidup glamor khas kaum borjuis, mulai dari pakaian, perhiasan, ataupun kendaraannya. Dan hal ini sangat bertolak belakang dengan keluarga siapa tuh yang miskin? Ini Pak Kim. Oh iya, dengan keluarga Kim yang mana harus hidup sangat kekurangan dan bahkan buat makan aja mereka tuh susah. Dan menurut gue tuh yang paling menarik ketika Tuan dan Nyonya Allah Akbar yang kaya, siapa yang kaya? Guys, Pak Park. Kaya ketika keluarga Tuan dan Nyonya Park menyebutkan bahwa bau si Pak Kim atau si supir, dia kan kerja sebagai supir juga, katanya baunya kayak orang susah atau orang kumuh. Dan juga Tuan dan Nyonya Park sangat individual. Hal ini bisa dilihat saat Pak Park tak peduli terhadap orang-orang di sekitarnya pas dibunuh dan lebih mementingkan anak bungsunya yang padahal anaknya itu cuma sekedar pingsan biasa. Dan hal itu menurut gue menjadi bukti yang paling menarik dan benar-benar menunjukkan kapitalisme yang terjadi di negara Korea Selatan. Dan mungkin juga karena perkataan dan perbuatannya itu si Pak Park dibunuh oleh si Pak Kim. Mungkin segitu aja kesimpulan dari gua. Boleh Ucup diambil alih lagi. Oke, keren banget nih bahasannya. Tadi kita sudah membahas tentang film Parasite dari sudut pandang ekonomi politik, khususnya dari perspektif ekonomi politik kapitalis. Oke, kalau kalian suka dengan podcast ini, kalian bisa like video ini untuk mengapresiasi kami. Dan kalau kalian kurang suka, kalian bisa tulis di kolom komentar kritik dan saran kalian untuk membangun kami agar kami bisa lebih berkembang lagi. Oke, begitu saja mungkin dari kami berlima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kelar nih. Udah, recordnya mati dulu deh.